Sebelum masuk ke awal film, admin akan membahas sekilas sejarah Jepang. Pada abad ke-18, seorang shogun atau panglima militer tertinggi di Jepang dapat mengatur hampir seluruh keputusan pemerintah. Kaisar yang memegang jabatan tertinggi justru seolah hanya dijadikan pajangan dan simbol pemimpin. Pada masa itu, Jepang menerapkan sakoku. Sakoku adalah kebijakan Shogun Tokugawa untuk mengisolasi Jepang dari negara luar. Bahkan, sakoku melarang warga Jepang pergi ke luar negeri ataupun sebaliknya. Tetapi kemudian pada abad ke-19, Commodore Matthew Perry membawa kapal angkatan laut Amerika untuk bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. Kedatangan kapal-kapal hitam Amerika dengan persenjataan modern dan teknologi yang canggih menyadarkan Jepang bahwa negara mereka telah tertinggal sangat jauh dari segi ekonomi, militer, dan teknologi. Commodore Matthew Perry memaksa Jepang untuk mengakhiri sakoku yang telah berjalan selama 200 tahun agar mereka membuka diri kepada negara asing. Akhirnya tercetuslah Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Konvensi tersebut disetujui oleh shogun, bukan oleh kaisar. Kemudian dari waktu ke waktu, pemerintah Jepang yang diatur kesogunan Tokugawa dianggap malah menyengsarakan rakyat dan negara. Oleh karena itu, terciptalah gerakan untuk menggulingkan kesogunan dan mengembalikan kekuasaan penuh pada kaisar. Gerakan tersebut diberi nama Restorasi Meiji. Pada masa Restorasi Meiji, Jepang terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu pendukung kaisar menjadi ancaman bagi kesogunan Tokugawa. Kubu lainnya menjadi pelindung shogun atas ancaman tersebut. Tetapi uniknya, dua kubu tersebut sama-sama bersumpah setia pada kaisar. Kemudian kita memasuki awal film. Pada tahun 1863, pembunuhan kepada orang asing dan para pendukung shogun terjadi di mana-mana. Pelaku pembunuhan adalah Hitokiri dari kelompok Choshu dan Satsuma. Selanjutnya di kawasan Edo, sebuah kelompok kecil samurai berencana untuk membela shogun dengan pedang mereka. Salah satu samurai tersebut bernama Okita Shoji. Di daerah yang sama, dua orang petani yang juga merupakan samurai senior, yaitu Hijikata Toshizo dan Kondo Isami yang juga merupakan kepala dojo Tennen Rishin-ryu, memutuskan untuk melindungi Shogun Tokugawa Iemochi di Kyoto. Kemudian setibanya di rumah, Kondo Isami yang memiliki satu putri bernama Tamako dan istri bernama Otsune langsung berpamitan pada keluarganya untuk berangkat ke Kyoto. Esok harinya, sekitar 60 orang ronin atau samurai tak bertuan menuju Kyoto untuk melindungi Shogun Tokugawa Iemochi. Setibanya di Kyoto, sebuah kelompok bernama Samurai Tengu yang juga merupakan pendukung shogun membuat keonaran, diketuai oleh samurai bernama Serizawa Kamo. Kelompok Tengu tidak terima karena tak ada satupun penginapan yang tersedia untuk mereka beristirahat. Tetapi kemudian, Kondo Isami meminta maaf pada Serizawa karena ia dan anak buahnya telah lebih dulu menyewa penginapan. Isami duduk tepat di samping api yang membara. Ia baru akan berdiri bila Serizawa memaafkannya. Kerendahan hati Isami membuatnya semakin dikagumi oleh para anak buahnya. Akan tetapi, meskipun pemilik penginapan dan Isami meminta maaf, Serizawa tetap melakukan perusakan. Beberapa hari kemudian, sekitar 200 orang ronin telah berkumpul untuk melindungi shogun. Seorang samurai bernama Kiyokawa Hachiro mengambil alih komando. Ia mengatakan bahwa para ronin harus mengusir bangsa asing dari Jepang. Ternyata tujuan utama Hachiro adalah untuk mendukung kaisar, bukan untuk melindungi shogun. Bahkan, Hachiro mengajak para ronin untuk kembali ke Edo guna mengusir bangsa asing dari tanah Jepang. Mendengar hal itu, Kondo Isami menentang ajakan Hachiro karena tujuan mereka berada di Kyoto adalah untuk melindungi shogun.
Isami baru akan bergerak bila ia mendapatkan perintah langsung dari shogun. Senada dengan Isami, Serizawa mendukung pernyataannya. Kemudian Hachiro mengancam bahwa siapapun yang tidak kembali ke Edo tak akan mendapat bayaran sepeser pun. Alhasil, dari 200 orang ronin, hanya tersisa 13 orang yang bertahan di Kyoto. Isami berencana mengajukan banding kepada Jenderal Matsudaira yang merupakan komisaris militer di Kyoto. Isami meminta otoritas resmi Matsudaira untuk membentuk kelompok samurai pelindung Kyoto. Target mereka adalah anggota kelompok Chosu dan Satsuma yang telah menyebar teror kepada para pendukung shogun. Esok harinya, Isami, Hijikata, Niimi, dan Serizawa bersimpuh di halaman rumah Jenderal Matsudaira. Tetapi setelah 3 jam menunggu, Matsudaira tak juga menemui mereka. Sementara itu di dalam, Mitsudaira sedang mengarahkan asistennya. Mitsudaira mengetahui bahwa Isami mengabdikan dirinya secara tulus, sehingga Mitsudaira mengabulkan permintaan otoritas Isami. Beberapa hari kemudian, Isami membentuk kelompok bernama Shinsengumi. Mereka mendirikan markas di desa Mibu dan merekrut anggota baru. Seorang pemuda bernama Kawai Kisaburo mendaftar untuk menjadi anggota Shinsengumi. Tetapi Kisaburo tidak memiliki skill berpedang. Ia hanya memiliki kemampuan baca tulis dan menghitung. Namun karena Kisaburo terus memohon untuk diterima, akhirnya ia diizinkan untuk bergabung. Setelah terkumpul 60 orang anggota, Hijikata dan Yamanami sebagai pejabat eksekutif membacakan kode etik Shinsengumi. Siapapun yang melanggar akan dikenakan seppuku. Kemudian salah seorang anggota menertawakan peraturan tersebut. Dengan sangat tegas, Isami mencopot keanggotaannya saat itu juga. Pada peresmian tersebut, Shinsengumi diketuai oleh Serizawa dengan wakil ketua Niimi dan Isami. Beberapa minggu kemudian, Shinsengumi menghabisi anggota Chosu dan Satsuma di sebuah penginapan. Seorang wanita menangisi suaminya yang baru saja dibunuh oleh Isami. Salah seorang anggota Chosu yang selamat memberitahu nama pembunuh suami wanita tersebut. Akan tetapi, seiring waktu berlalu, Serizawa dan Niimi yang kerap mabuk-mabukan menyalahgunakan jabatan mereka untuk membunuh dan merampok warga sekitar. Selain itu, Serizawa seringkali membawa pel ancur ke dalam markas Shinsengumi. Tindakan Serizawa dan Niimi membuat anggota lainnya kehabisan kesabaran. Akan tetapi, Isami menahan amarah mereka. Isami menugaskan Hijikata untuk menasehati Niimi. Kemudian, Isami mencoba untuk menasehati Serizawa. Isami meminta Serizawa untuk berhenti mabuk-mabukan. Namun, Serizawa mengatakan bahwa ia tidak dapat hidup tanpa alkohol. Tidak lama kemudian, Hijikata membawa kabar bahwa Niimi telah melakukan seppuku untuk menebus kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, Shinsengumi diundang berpesta di Shimabara, sebuah rumah bordir yang terkenal di Kyoto. Kemudian, 3 orang pel ancur sengaja disewa untuk Isami, Hijikata, dan Serizawa. Karena dalam pengaruh alkohol, Serizawa kembali bertingkah onar dalam pesta tersebut. Sambil menunjuk tiap anggota Shinsengumi, Serizawa mengatakan bahwa ia adalah komandan utama Shinsengumi yang harus dihormati. Untuk mencairkan suasana, Isami sengaja menari di tengah pesta. Oyuki, pel ancur yang disewa untuk Isami, memperhatikan tariannya dengan sangat serius. Tetapi Serizawa malah menghina Isami. Tindakan Serizawa membuat Isami habis kesabaran. Seusai pesta, Isami mendatangi Serizawa yang sedang ditemani oleh seorang pel ancur. Bersama Okita dan Hijikata, Isami menghabisi Serizawa tanpa basa-basi.
Esok harinya, Isami mengangkat diri menjadi komandan utama Shinsengumi. Kemudian, Isami membersihkan anggotanya dari 3 orang mata-mata kelompok Chosu yang menyamar. 3 orang tersebut langsung dihabisi di luar aula. Shinsengumi memiliki banyak mata-mata, salah satunya adalah Yamazaki yang selalu menyamar menjadi pengemis. Diam-diam, kelompok Chosu menggelar rapat di sebuah penginapan. Tanpa mereka sadari, kegiatan mereka telah diintai oleh Yamazaki. Beberapa minggu kemudian, seorang kelompok Chosu bernama Furutaka Suntaro diinterogasi oleh Shinsengumi. Furutaka diikat terbalik dengan luka di sekujur tubuhnya. Bahkan, Furutaka memohon untuk dibunuh agar penderitaannya segera berakhir. Alhasil, sebuah rencana kelompok Chosu untuk membakar istana kaisar berhasil dibocorkan. Operasi pembakaran tersebut akan dimulai tepat saat festival Gion. Untuk menggagalkan rencana kelompok Chosu, Isami menetapkan operasi pembasmian kelompok Chosu pada jam anjing atau pukul 8 malam. Esok harinya sebelum malam penyerangan, Yamazaki dikirimkan untuk memata-matai penginapan Ikedaya yang menjadi lokasi pertemuan kelompok Chosu. Kemudian malam harinya, ketika festival Gion berlangsung, anggota Shinsengumi telah disebar untuk mengamati situasi. Kelompok Chosu yang menjadi target mereka pun telah berkumpul di penginapan Ikedaya. Total pasukan Shinsengumi hanya berjumlah 30 orang, sedangkan kelompok Chosu berjumlah 80 orang. 30 orang di penginapan Ikedaya dan 50 orang di pasar Shikoku. Untuk itu, Isami meminta bantuan prajurit Aizu untuk tambahan personil. Akan tetapi, setelah 1 jam menunggu, prajurit Aizu tidak kunjung tiba. Sementara itu, waktu telah menunjukkan jam anjing atau pukul 8 malam. Akhirnya, Isami bersama 7 orang samurai mendatangi penginapan Ikedaya. Setibanya di penginapan Ikedaya, Isami, Yamanami, dan Okita Soji masuk ke dalam penginapan untuk melawan 30 orang samurai Chosu. Meski kalah jumlah, tiap tebasan Isami mampu mengambil 1 nyawa musuhnya. Selain itu, Okita Soji juga menjadi samurai yang mencabut banyak nyawa pada malam itu. Samurai Chosu yang kabur dari penginapan disambut samurai Shinsengumi yang telah menunggu mereka di luar. Namun malam itu, tiba-tiba Okita Soji mengeluarkan kecap dari mulutnya. Meski begitu, Okita terus melanjutkan pertarungan. Setelah samurai Chosu berhasil dihabisi, Isami menemukan Okita telah terkapar di lantai. Beberapa hari kemudian, ternyata Okita sama sekali tidak terluka dalam pertempuran. Yang membuat Okita terkapar adalah kelelahan bertarung hingga penyakitnya kambuh. Peristiwa di penginapan Ikedaya membuat nama Shinsengumi terkenal di seantero Jepang. Bahkan, Shinsengumi disebut sebagai kelompok samurai elit dengan julukan Serigala dari Mibu. Tetapi kemudian, Isami menasihati para anggotanya agar tetap rendah hati. Setelah itu, Isami menugaskan Okita untuk berobat ke Dr. Honmeido di Muromachi. Beberapa hari kemudian, kelompok Chosu membalas dendam dengan membunuh 3 orang anggota Shinsengumi. Shinsengumi membuat formasi api berbentuk bintang di sebuah bukit untuk menghormati anggotanya yang telah gugur. Di saat yang sama, Okita sedang diperiksa oleh Dr. Honmeido. Sang dokter mengatakan bahwa belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Selain itu, kesempatan hidup Okita hanya tersisa 2 tahun. Dr. Honmeido memiliki seorang putri bernama Kaori. Untuk menghibur Okita, Kaori memberikan sake yang konon siapapun yang meminumnya akan berumur panjang. Mengetahui sisa umurnya hanya tersisa 2 tahun, Okita baru menyadari bahwa hidup sangat berharga. Selanjutnya, pada 20 Agustus 1864, terjadi insiden Gerbang Hamaguri. Kelompok Chosu yang berjumlah 3.000 orang melawan loyalis Shogun Tokugawa yang berjumlah 50.000 orang. Meski loyalis Shogun memenangkan perang tersebut, akan tetapi 28.000 rumah di sekitar istana Kyoto hangus terlalap api.
Setibanya di markas, para anggota Shinsengumi mulai memperhatikan kekuatan kelompok Chosu yang menggunakan senjata api. Selain itu, mereka mulai meragukan para samurai shogun yang berjumlah sangat banyak, tetapi tidak mampu menghabisi kelompok Chosu hingga tuntas. Malam harinya, Shinsengumi diberi hadiah oleh Mitsudaira untuk prestasi gemilang mereka. Mengamati kelompok Chosu yang semakin kuat, Isami meminta persetujuan klan Aizu agar mengirimnya sebagai utusan untuk menemui shogun. Beberapa hari kemudian, Isami tiba di kastil Edo. Kepada penasihat shogun, Isami meminta agar Shogun Tokugawa Yoshinobu segera memimpin prajurit menuju Kyoto. Isami khawatir kelompok Chosu akan bangkit dan mengambil alih istana. Akan tetapi, penasihat shogun mengatakan bahwa Tokugawa Yoshinobu tidak akan melakukan perjalanan apapun ke Kyoto. Tidak lama kemudian, seorang penasihat shogun bernama Katsuawa menghampiri Isami. Katsuawa mengatakan bahwa kesogunan telah seperti bangunan lapuk yang rapuh. Selain itu, Katsuawa mengatakan bahwa Jepang membutuhkan pemimpin baru yang lebih segar. Katsuawa mengharapkan perang saudara di Jepang segera berakhir. Untuk itu, Katsuawa menyarankan Isami agar membubarkan Shinsengumi. Seketika, perkataan Katsuawa mematahkan hati Isami. Ia dan Shinsengumi yang berjuang mati-matian mendukung shogun justru diminta menghentikan perjuangannya oleh orang yang ia dukung. Selanjutnya, Isami bertemu Ito Kashitaro. Ito sangat mengagumi upaya keras Isami untuk melindungi kesogunan. Setelah itu, Isami meminta Ito untuk bergabung dengan Shinsengumi. Isami berharap agar Ito mau memberikan pendidikan pada para samurainya yang hanya memiliki pengetahuan untuk bertarung. Sebagai sesama orang yang menginginkan kedamaian di Kyoto, Ito menerima tawaran Isami. Kemudian setelah 1 tahun meninggalkan keluarganya, Isami kembali ke rumah. Baru saja tiba di rumah, Isami kembali berpamitan pada istrinya bahwa esok ia akan kembali ke Kyoto. Sementara itu, Ito Kashitaro mulai memberikan pelajaran filosofi kepada para anggota Shinsengumi. Ito menanyakan mengapa Shinsengumi membunuh imperialis kaisar. Lalu, apa dampak yang akan terjadi pada Jepang dengan pembunuhan yang mereka lakukan? Para anggota Shinsengumi yang bertujuan utama untuk melindungi kesogunan seolah dipecut oleh pertanyaan tersebut. Di saat yang sama, Kawai Kisaburo yang merupakan akuntan Shinsengumi menulis surat pada ayahnya untuk segera dikirimkan uang sebanyak 50 ryo. Pada era Bakumatsu, 1 ryo sama dengan 3.000 yen, sehingga nilai uang 50 ryo setara dengan sekitar 26.600.000 rupiah. Tidak lama kemudian, Hijikata meminta laporan keuangan pada Kisaburo. Total saldo Shinsengumi tercatat sebanyak 500 ryo. Tetapi ketika Hijikata meminta uang tersebut, Kawai Kisaburo hanya memberikan 450 ryo. Kawai mengatakan bahwa 50 ryo lainnya telah hilang. Menurut kode etik Shinsengumi, siapapun yang memakai uang kas secara tidak sah akan dituntut untuk melakukan seppuku. Okita dan Yamanami membela Kawai Kisaburo. Mereka meyakini bahwa uang tersebut memang benar-benar hilang. Yamanami meminta keringanan agar Kawai tidak dituntut melakukan seppuku, melainkan hanya mengganti jumlah uang yang hilang. Akhirnya, Isami memutuskan untuk memberikan waktu selama 10 hari. 10 hari kemudian memasuki musim dingin. Ayah Kisaburo tidak juga mengirimkan uang. Alhasil, Kisaburo dituntut untuk melakukan seppuku. Kisaburo terus menanyakan apakah ada kurir yang mengirimkan uang untuknya, tetapi tak ada satupun kurir yang mendatangi markas Shinsengumi. Kemudian, ritual seppuku dimulai. Yamanami menjadi eksekutor untuk mempercepat kematian. Akan tetapi, Kisaburo tidak berani melakukannya. Dengan terpaksa, Yamanami harus menebasnya hingga tewas. Setelah tebasan kelima, akhirnya Kisaburo menghembuskan nafas terakhirnya. Ironisnya, sesaat kemudian, seorang kurir tiba di markas dan memberikan uang untuk Kisaburo.
Kejadian yang menimpa Kisaburo membuat Isami sangat menyesal. Isami mulai meragukan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Beberapa hari kemudian, saat pulang ke rumah dinasnya, Isami disambut oleh Oyuki, seorang wanita pel ancur dari Shimabara. Oyuki mengatakan bahwa Hijikata telah menyewanya untuk menemani Isami. Selanjutnya, Oyuki mengatakan bahwa sejak pertemuan pertama mereka 3 tahun lalu, Oyuki telah mengukir nama Isami di hatinya. Oyuki mengagumi sikap Isami yang tenang dan penuh wibawa. Bak Dayung bersambut, ternyata Isami juga menyukai Oyuki. Tidak lama kemudian, seorang ajudan mengabarkan bahwa Yamanami telah melarikan diri. Di sisi lain, Okita menyusul Yamanami dengan kuda. Ternyata, Okita justru ingin memberikan kuda tersebut agar Yamanami dapat kabur lebih cepat. Namun, Yamanami justru ingin kembali untuk mempertanggungjawabkan sikapnya. Malam harinya, di hadapan Isami, Hijikata, dan Okita, Yamanami mengatakan bahwa Shinsengumi telah kehilangan moralnya. Kemudian, Yamanami membuka fakta mengejutkan bahwa uang 50 ryo yang hilang tempo hari telah digunakan untuk menyewa Oyuki. Menurut Yamanami, Shinsengumi hanyalah boneka yang bisa dipermainkan. Sebelum melakukan seppuku, Yamanami meminta Okita untuk menjadi eksekutornya. Perkataan Yamanami menghantui hari-hari Isami. Isami semakin meragukan dirinya sendiri. Kemudian saat Isami sedang minum, tiba-tiba seorang wanita ingin membunuhnya. Wanita tersebut ingin membalaskan dendam suaminya yang telah dibunuh Isami. Ironisnya, wanita bernama Oko tersebut merupakan kakak dari Oyuki. Peristiwa malam itu semakin menambah beban pikiran Isami. Esok harinya, Hijikata berbincang dengan Isami. Hijikata mencurigai Ito Kashitaro sebagai mata-mata kelompok Chosu. Malam itu juga, Hijikata langsung menegur Ito. Ito Kashitaro tidak bisa mengelak karena sebenarnya gerak-gerik Ito telah diperhatikan sejak lama oleh Yamazaki. Dalam posisi tersudut, Ito meminta masalah tersebut diputuskan oleh Isami. Esok harinya, dengan membawa 14 orang samurai Shinsengumi, Ito Kashitaro berpamitan pada Isami untuk memata-matai kelompok Chosu. Hal tersebut membuat Isami sangat kecewa. Kemudian malam harinya di sebuah jalan, Isami menghadang Ito dan 3 orang lainnya. Akhirnya, pada malam itu, Isami mencabut nyawa Ito dengan tangannya sendiri. Ketika kawan-kawan Ito ingin membawa mayatnya, anggota Shinsengumi langsung menghabisi mereka. Kemudian pada tahun 1867, Shogun Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kuasa penuh kepada Kaisar Meiji. Alhasil, seluruh loyalis Shogun kini menjadi target buruan kelompok Chosu. Di tengah kepanikan penduduk, Okita bertemu Kaori dan ayahnya yang berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Akan tetapi, Okita memutuskan untuk tetap berjuang bersama Shinsengumi. Sementara itu, Isami menemui Oyuki. Ia memberikan sejumlah uang agar Oyuki dapat melanjutkan hidupnya tanpa menjadi pel ancur. Akan tetapi, Oyuki akan tetap menunggu Isami. Ia sangat yakin bahwa Isami akan kembali untuknya. Kemudian dalam perjalanan, Isami ditembak oleh sniper kelompok Chosu. Meski terluka, Isami berhasil melarikan diri. Akhirnya, menjelang pertempuran Toba Fushimi, Isami memutuskan pulang ke rumah untuk beristirahat. Selanjutnya, dalam pertempuran Toba Fushimi, samurai elit Shinsengumi dibuat putus asa oleh persenjataan modern kelompok Chosu. Kemudian, Okita Shoji nekat menerobos medan tempur untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Akhirnya, Okita Shoji tewas ditembus puluhan peluru. Sementara itu, Hijikata memutuskan untuk mundur ke Edo demi membangun kembali kekuatan mereka. Sementara itu di Edo, Isami kembali ke rumahnya. Setelah mendapat kabar tentang lengseri kesogunan, Otsune tidak menduga bahwa suaminya masih hidup. Otsune mengatakan bahwa Tamako kini telah dewasa. Namun lagi-lagi, demi keamanan Otsune, Isami kembali berpamitan untuk pergi.
そうはしておれん。タバコを頼むぞ。 Beberapa hari kemudian, Shinsengumi bergabung dengan aliansi Koyo untuk bertempur di Koshu. Dalam perjalanan, banyak penduduk yang ingin bergabung dengan mereka, namun Isami melarangnya. 日本は大きく変わっているだろう。 Naasnya, dalam pertempuran di Koshu, aliansi Koyo mengalami kekalahan. Kemudian, tentara kekaisaran yang dipimpin Arima Tota mengepung sisa-sisa aliansi Koyo yang berlindung di sebuah bukit. Sementara itu, Isami berencana menemui Arima Tota seorang diri. Kemudian, Isami menyerahkan kepemimpinan aliansi Koyo kepada Hijikata. 来られたのだ。これからは自分の思うように生きてくれ。 Di hadapan Arima Tota, Isami tetap menolak untuk menyerah, tetapi ia meminta pada Arima Tota agar para prajuritnya tidak ditangkap. おのおの好む死に場所を与えてやっていただき。 打ち首こそ近藤にふさわしい。 Selanjutnya, dalam pertemuan perwira militer kekaisaran, Tani sebagai jenderal kekaisaran menetapkan agar Isami dihukum pancung. Namun, Arima Tota meminta Isami diberi kehormatan untuk melakukan seppuku. Tetapi menurut Tani, seorang pembunuh seperti Isami tidak layak mendapat kehormatan tersebut. あれは近藤ではない。あなたも官軍の将。 Selanjutnya, pada tanggal 25 April, tepat di Itabashi, yang merupakan lokasi pemenggalan Isami, Oko merasa bahagia karena dendam suaminya akan terbalas. Sementara itu, adiknya Oyuki merasa sedih karena pria yang ia cintai akan segera mati. Isami menyadari bahwa kepalanya akan dipajang sebagai contoh buruk masyarakat. Untuk itu, Isami menginginkan agar kepalanya berada dalam penampilan terbaik. Kemudian, Isami meminjam belati Arima untuk mencukur jenggotnya. Setelah mencukur jenggot, Isami berpamitan. Kemudian katana dibasuh dan Isami pun dipenggal. どうぞ。 Dengan tewasnya Kondo Isami, maka cerita pun selesai. Setelah mengetahui sisa umurnya hanya tinggal 2 tahun, Okita Soji baru menyadari bahwa hidupnya amat sangat berharga. Lalu, ketika kita tahu umur kita hanya tersisa 2 tahun, hal seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjalani sisa umur? Silakan tulis jawabannya di komentar. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.